sore teman-teman sebangsa dan setanah air dimanapun panjenengan berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, pekerjaan lancar, rezeki lancar, berkah, keluargane tentrem ayem, murah sandang, murah pangan, selamat dunia akhirat, amin Allahumma amin. Sebelum kami menyampaikan tentang niat, maksud dan tujuan kami bersama dengan video ini, sebelumnya kami ucapkan salam kepada panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan perantaraan video ini niat tujuan kami bisa tercapai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami sampaikan bahwa kami sengaja menggunakan background wisata Embung Jerai ini. Di samping memang keindahan Embung Jerai ini memang luar biasa, karena memang Embung Jerai ini adalah wisata tingkat regional bahkan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi. Beberapa bulan yang lalu tempat ini pernah dikunjungi oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo beserta timnya. Kesini mencanangkan wisata ini sebagai wisata tingkat nasional. Maka kemudian dialokasikan dana khusus untuk pembangunan wisata ini. Begitupun Desa Jerai ini sebagai desa yang ditempati juga menganggarkan dana khusus untuk sarprasnya begitu. Teman-teman yang budiman, nah itu di depan sana itu ya lokasinya dari wisata Embungnya ya kira-kira 150 meter lah ke arah barat. Itu ada Wihara Sabdagiri yang konon katanya itu terindah se-Jawa Tengah. Nah ini, jadi kalau dari Embung sini ya dekat, kira-kira 150 meter lah. Nah kita kembali ke masalah tadi yang akan kami sampaikan tentang sejarah terbentuknya Desa Jerai. Kami akan mencoba untuk menyampaikan tentang sejarah asal-usul terbentuknya Desa Jerai yang terbentuk dari beberapa perdukuhan. Nah, maka kami mencoba untuk membuat background Embung ini supaya panjenengan semua tidak bosan mendengar cerita kami begitu. Nah, teman-teman yang budiman, kami mendapatkan informasi dari narasumber khusus yang memang narasumber ini beliau wanti-wanti tidak boleh disampaikan siapa sebenarnya narasumbernya. Nah, berdasarkan pada pesan seperti itu, maka kami tidak berani menyampaikan siapa narasumbernya. Sejarah asal-usul terbentuknya Desa Jerai ini yaitu bermula daripada berdirinya desa kecil yang bernama Winong. Nah, Desa Winong itu erat kaitannya dengan Padepokan Muria. Pada
pertengahan abad ke-17 itu sepeninggal Simbah Sunan Muria, itu para kader-kader pilihan, murid-murid handal beliau itu disebar ke seluruh lereng pegunungan Muria, dari sana, dari Colo ke utara terus hingga mencapai pesisir utara Pulau Jawa. Nah, salah satu daripada murid andalan Padepokan Muria yang bernama Mbah Sutojiwo. Nah, Mbah Sutojiwo ini pertama kali membabat hutan belantara yang dulunya sekitar tempat ini, sekitar Rembung ini adalah hutan belantara dulunya. Itu dibabat, lalu beliau mengadakan khalwat semedi untuk ya semacam untuk menetralisir agar kekuatan-kekuatan jahat, anasir-anasir negatif itu menyingkir begitu. Ya kebiasaan orang dahulu kan seperti itu memang. Nah, tempat Simbah Sutojiwo ini berkholwat sampai sekarang itu peninggalannya diabadikan oleh warga desa Jerai ini untuk acara sedekah bumi hari ulang tahun desa. Nah, tempatnya itu tidak jauh dari embung ini, namun kali ini kami tidak bisa mengambil gambarnya karena alasan tertentu. Nah, setelah beliau merasa cukup berkholwat bersemedi, menetralisir sekitar tempat ini, kemudian beliau pindah ke arah timur, juga membabat di tempat itu, yang kemudian hari belakangan berdiri menjadi Desa Winong. Nah, dari Desa Winong itu kemudian ke arah timur lagi itu juga berdiri namanya Desa Jiwo. Nah, begitu ceritanya dulu. Beliau meninggalkan jejak-jejak di situ itu juga dulunya itu sudah ada beberapa warga pada abad itu beliau mengajarkan bagaimana caranya bertani. Nah, dari sikap beliau yang bijaksana, kemudian banyak warga yang tertarik untuk masuk ke agama Islam gitu. Nah, setelah merasa cukup, juga banyak warga yang masuk Islam, juga punya murid-murid. Lalu Desa Winong dan Desa Jerai itu diserahkan kepada warga setempat untuk dikelola sendiri sambil juga mengembangkan agama. Kemudian beliau pindah ke arah timur lagi, itu sampai ke sebuah perkampungan kecil. Dulunya itu rumahnya baru beberapa gelintir di dekat sungai Desa Giling, yang sekarang itu menjadi Desa Giling itu dulunya belum ada namanya. Nah, kenapa disebut Desa Giling? Itu karena Simbah Sutojiwo itu setelah sampai ke perkampungan kecil di dekat sungai itu, banyak warga penduduk yang tidak tahu bagaimana caranya mengolah jagung. Nah, lalu kemudian
ringkasnya itu Mbah Sutojiwo mengajari penduduk bagaimana caranya giling jagung. Ya Mbah Suto yang membikinkan itu dari alat kayu, lonjong-lonjong itu untuk menggiling jagung, begitu katanya. Wallahu alam loh, bener ndaknya itu hanya Allah yang tahu. Dan seandainya memang salah ya narasumber kami yang salah, informan kami yang salah, begitu. Nah setelah membuatkan alat gilingan dari kayu, lalu banyak penduduk itu yang simpati pada beliau, lalu juga ikut masuk agama Islam. Nah, desa kecil di tepi sungai itu belakangan disebut Desa Giling, begitu. Nah, peninggalannya Mbah Sutojiwo itu ada di dekat sungai, sebelah jembatan Desa Giling itu, yang sekarang diabadikan oleh penduduk, dihormat, diadakan kegiatan tahlilan dan sebagainya. Jadi dengan demikian ada kesimpulan bahwa antara desa Jerai secara keseluruhan, Dugowinong, Dugonjiwo itu berkaitan rentetan sejarahnya dengan Desa Giling, atau sebaliknya Desa Giling itu rentetan sejarahnya erat berkaitan dengan asal-usul Desa Jiwo dan Desa Winong, begitu. Nah, setelah dari Desa Giling lalu beliau pindah lagi dan akhirnya menetap di Desa Gunung Pungkal, yang memang dulunya Gunung Pungkal itu sudah ada namanya sebelum Mbah Sutojiwo ke situ. Lalu kemudian beliau mendirikan padepokan di Desa Gunung Pungkal itu dengan nama Padepokan Sentono, dan nama beliau, nama santrinya itu pemberian dari Muria, itu namanya Abdul Malik, begitu katanya. Tentang sejarah ini benar tidaknya lagi-lagi wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Begitupun narasumber yang menyampaikan kepada kami itu juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita. Cerita ini bisa benar bisa tidak. Oleh karena itu, jika panjenengan yang melihat video ini lalu kemudian merasa keberatan atau komplain, ya panjenengan bisa komen di kolom komentar. Nanti komentar panjenengan, kritikan panjenengan itu nanti bisa kami diskusikan dengan narasumber kami. Tadi sudah kami sampaikan tentang sejarah perjalanan panjang Mbah Sutojiwo dari Padepokan Muria pasca wafatnya Mbah Sunan Muria. Jadi beliau tentu sebelum sampai ke Jerai, tentu beliau juga singgah di beberapa perkampungan. Dari Muria ke Jerai itu kan jauh, melewati beberapa wilayah-wilayah tertentu yang sekarang menjadi desa-desa itu. Nah, namun narasumber kami hanya menyebutkan tentang Desa Jerai itu terbentuknya seperti itu dari tadi asal mulanya Dugowinong dan Dugonjiwo, juga Dugon Giling. Nah, itu dulunya kan setelah warga penduduk itu bercocok tanam di Desa Winong, Desa Jiwo itu kan lalu melebar ke arah barat hingga ada dukuh-dukuh kecil di sebelah baratnya Desa Winong itu. Demikian pula yang di Giling itu melebar mengembang, akhirnya juga terbentuk dukuh-dukuh kecil di sebelah timurnya Desa Giling. Dan juga perlu diketahui bahwa pada era saat itu, era Adipati Mangun Oneng,
memerintah di Pati itu, Giling itu sebenarnya dulu ikut Jerahi. Nah, oleh Belanda, oleh pemerintah kolonial Belanda, Giling dijadikan kelurahan sendiri atau desa sendiri yang membawai dukuh-dukuh kecil di sebelah timurnya hingga sampai sekarang begitu. Itu konon seperti itu. Dan lagi-lagi wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Begitu ya. Nah, kembali kepada tadi Mbah Sutojiwo yang menetap di Desa Gunung Wungkal yang belakangan terkenal dengan sebutan Ki Ageng Sentono. Itu adalah sejalur dengan padepokan yang beliau dirikan dengan nama Padepokan Sentono yang mengajarkan ilmu agama warisan dari Simbah Sunan Muria. Makanya seluruh warga Desa Gunung Wungkal itu meyakini bahwa Simbah Sentono, leluhur Desa Gunung Wungkal itu ada hubungannya dengan Simbah Sunan Muria. Ya memang seperti itu tadi, lara-lara ceritane. Nah, kita kembali kepada tadi tentang asal-usul Desa Jerahi yang berkaitan dengan Giling dan Gunung Wungkal. Nah, kita sandarkan kepada ilmu Allah. Seandainya memang benar seperti itu sejarah dulunya, ya semoga kebenaran itu menjadi bukti sejarah yang orisinil, otentik, sehingga menjadi catatan kebaikan beliau sampai nanti hari kiamat ada perhitungannya amal. Namun seandainya salah, ya semoga kesalahan daripada kami, kesalahan narasumber kami itu dimaafkan oleh Simbah Sentono atau Simbah Sutojiwo atau Simbah Abdul Malik, dan juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia pengetahuannya sangat terbatas sekali, apalagi kami. Namun kami berani menyampaikan seperti itu, ya ada bukti dukungnya, yaitu cerita dari narasumber kami tadi itu. Juga bukti petilasan yang ada di desa-desa yang kami sebutkan tadi itu. Nah, teman-teman yang budiman, sekali lagi kami mohon maaf bila mana apa yang kami sampaikan tadi itu salah. Seandainya salah, ya semoga dimaafkan. Seandainya benar, ya semoga menjadi amal kebaikan beliau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya.